Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Welly Mimasri, NIM 1810201010. Lokal 4A, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri IAIN Kerinci. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dalam mata kuliah Materi Pendidikan Agama Islam 2 dengan dosen pengampu Bu Dewi Sartika, MPD. Pertama, sebagai salah satu pemeluk agama yang ada di dunia, jelaskan mengapa manusia membutuhkan agama. Langsung saja, alasan manusia membutuhkan agama di dalam kehidupannya yaitu sebagai pedoman hidup atau pegangan hidup baik untuk kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Agar kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat dapat dicapai sesuai dengan keinginan, maka manusia tersebut harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani di sini ialah kebutuhan akan agama, yaitu yang pertama hablum minallah atau menjaga hubungan baik dengan Allah dengan cara taat beribadah kepada Allah, menjalani semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Yang kedua, hablum minan nas, yaitu menjaga hubungan baik sesama manusia. Ketiga, hablum minal alam, menjaga hubungan baik dengan alam. Itu dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, terlebih lagi di sungai karena dapat berpotensi kebanjiran. Agama adalah salah satu sarana untuk mengatasi frustasi karena moral, alam, sosial, maupun maut. Tingkat keagamaan seseorang akan berkembang seiring dengan perkembangan kepribadiannya. Oleh karena itu, orang tua harus menanamkan nilai religius kepada seorang anak dimulai dari sejak mereka kanak-kanak. Karena nilai religius tersebut akan berkembang ketika mereka sudah dewasa. Ketika seorang anak tidak memiliki agama, maka mereka tidak akan takut terhadap semua larangan Allah. Seperti mereka tidak akan takut untuk membunuh sesamanya, tidak takut mencuri, dan tidak takut terhadap hal-hal yang sangat merusak moral. Kedua, jelaskan pendapat Anda mengenai perkembangan politik, perkembangan pendidikan, dan perkembangan hukum di Indonesia saat ini. Pertama, perkembangan politik. Perkembangan politik di Indonesia saat ini telah berkembang sangat pesat. Hal tersebut bisa dilihat dari adanya peraturan-peraturan baru dan kebijakan-kebijakan yang lebih rinci dari sebelumnya. Dengan perkembangan politik yang begitu pesat saat ini, tentu adanya oknum-oknum tertentu yang salah menggunakan kekuasaannya, yang membuat politik tersebut menjadi lebih buruk di pandangan masyarakat luas. Sebenarnya, politik saat ini sangat baik, tetapi oknum-oknum yang menjalankannya itu yang salah, ataupun yang membuat politik tersebut menjadi buruk. Kedua, perkembangan pendidikan di Indonesia saat ini. Menurut saya, perkembangan pendidikan di Indonesia saat ini sudah semakin baik. Hal ini dengan adanya kebijakan dari pemerintah, yaitu yang pertama, kebijakan pengembangan kualitas dan penambahan jumlah SMK yang ada di Indonesia, sehingga membuat orang tua lebih mudah dalam menyekolahkan anak tersebut dan siswa tersebut bisa lebih aktif dan lebih kreatif dalam hal praktek. Yang kedua, ada kebijakan yang diberlakukannya K13 di sekolah SMA ataupun SMK. Hal tersebut bisa membuat siswa lebih aktif dan kreatif dalam memaparkan materi pembelajaran ataupun menguasai materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, adanya penambahan sarana dan prasarana untuk sekolah terpencil guna untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas di sekolah terpencil tersebut. Kemudian ada kebijakan guru dan juga para pegawai di sekolah dengan diadakannya seminar-seminar
kepelatihan agar guru tersebut lebih matang dalam mendidik siswa-siswanya. Ketiga, perkembangan hukum di Indonesia saat ini. Indonesia sebagai negara hukum yang ada di dunia, yang mana lebih mengutamakan landasan hukum dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebuah negara pasti menginginkan penegak-penegak hukum yang adil, tegas, bijaksana, dan tidak tebang pilih. Akan tetapi, perkembangan hukum di Indonesia saat ini lebih dikenal dengan istilah runcing ke bawah dan tumpul ke atas. Hal tersebut bisa dilihat dengan adanya kasus dari rakyat biasa yang mencuri seekor ayam, yang mana hukumannya itu lebih berat dibanding aparatur ataupun koruptor yang korupsi miliaran rupiah. Sebenarnya, hukum di Indonesia tidak kekurangan kualitas maupun kuantitas. Akan tetapi, para aparatur negara yang salah dalam penggunaan fungsi dan kebijakan dari hukum tersebut. Karena hal itulah, penegakan hukum di Indonesia saat ini lebih dikenal dengan istilah runcing ke bawah, tumpul ke atas. Pertanyaan terakhir ataupun yang ketiga ialah jelaskan masalah dekadensi moral dan solusi yang ditawarkan oleh agama Islam. Langsung saja, pada era globalisasi ini, banyak remaja yang terjerumus ke dalam perilaku menyimpang, atau lebih dikenal lagi dengan dekadensi moral ataupun hal-hal yang merusak moral di kehidupan remaja. Hal tersebut karena adanya perkembangan ipteks yang semakin canggih, mereka menggunakan teknologi tersebut untuk hal-hal yang bersifat negatif. Salah satu contohnya saja, pada saat sekarang ini lebih dikenal dengan generasi TikTok di kalangan remaja dibanding dengan pelajaran-pelajaran agama ataupun ceramah-ceramah agama. Hal tersebut sudah membuat moral remaja menjadi merosot. Kenapa tidak? Karena dengan adanya TikTok tersebut, remaja perempuan tidak lagi merasa malu untuk berjoget-joget ataupun bergoyang di depan umum. Mereka lebih bangga bergoyang-goyang dan memamerkannya di media sosial. Terlebih lagi, pada zaman sekarang, dengan adanya teknologi, mereka lebih mudah untuk mengakses hal-hal yang bersifat negatif di dalam internet, ataupun di Google, YouTube, dan lain sebagainya, yang mengakibatkan moral dari seorang remaja tersebut menjadi menurun. Ada hal lain lagi, yaitu mengenai masuknya budaya barat ke dalam masyarakat Indonesia, atau lebih dikenal dengan banyaknya masyarakat Indonesia ataupun remaja-remaja di Indonesia yang lebih membanggakan idol-idol K-pop dibanding dengan budaya lokal. Hal tersebut bisa dilihat dengan adanya Blackpink, BTS, dan lain sebagainya yang membuat remaja tersebut lebih mengidolkannya dibanding dengan ustadz dan ustazah di dalam agama Islam. Disinilah pentingnya strategi pendidikan agama Islam dalam hal meminimalisir dekadensi moral yang semakin hari semakin memprihatinkan. Peran agama sangat dibutuhkan karena agama merupakan landasan berpijak ataupun pondasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam mengatasi dekadensi moral tersebut, peran agama dalam hal ini ada 3. Yang pertama ada akidah, yaitu
berkaitan dengan keagamaan dan keyakinan. Yang kedua ada syariah, yaitu berkenaan dengan aturan-aturan ataupun hukum-hukum dalam Islam. Kemudian yang terakhir ataupun yang ketiga ada akhlak yang mengatur ataupun yang berkenaan dengan segala hal yang bersifat mengenai perilaku ataupun tingkah laku individu terhadap hubungannya dengan Allah, sesama manusia, dan dengan makhluk Allah lainnya. Ketiga hal tersebut harus dijalankan secara bersamaan, ataupun ketiga hal pokok tersebut berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Maka orang tua ataupun keluarga bisa mengajarkan hal tersebut karena keluarga dan orang tua sangat berperan penting dalam pembentukan akhlak seseorang ataupun akhlak dari anak tersebut. Kemudian baru dimasuki oleh lingkungan sekolah. Seorang guru harus memperbanyak hubungan agama ataupun lebih banyak mengajarkan tentang agama kepada siswa tersebut supaya perilakunya tidak menyimpang. Demikian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.